Baik, shalom anak-anak Tunas. Kita ketemu lagi sama Om Kurnia. Gimana kabar anak-anak Tunas? Biarlah Om doakan supaya kalian semua baik-baik saja ya. Tidak terasa kita sudah di Jumat yang ketiga ya. Jumat yang ketiga pada sekarang tanggal 3 April 2020 dan kita masih belum bisa beribadah di gereja dan kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah ya. Makanya anak-anak Tunas ya, kita belajar di rumah dan juga beribadah di rumah. Baik, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, Om Kurnia ajak kalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu hati berdoa. Kita taruh tangan kanan di dada kita. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Walaupun secara fisik kami tidak bisa berjumpa dengan anak-anak Tunas, tetapi kami bisa berjumpa di dalam doa, kami bisa berjumpa lewat media sosial, dan kami saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dimanapun anak-anak Tunas berada, biarlah kasih karunia Allah selalu menjaga melindungi mereka semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan nasihat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak Tunas yang sangat dikasihi Tuhan, Om Kurnia ajak kita untuk kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Om Kurnia akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, tambahkan lagi ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bisa katakan amin? Firman Allah mengatakan kepada kita, hai anak-anak. Siapakah anak-anak? Ya kita semua, anak-anak Tunas. Kita yang punya orang tua, kita yang punya papa atau mama ya. Nah, firman Allah katakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bukankah dalam beberapa bulan ini pemerintah ya menghimbau kepada kita untuk kita belajar dari rumah dan beribadah juga dari rumah. Nah, oleh sebab itu kita yang mungkin hari-hari ini tidak ada kegiatan di luar, dan ada satu statement dari pemerintah mengatakan kepada kita anak-anak Tunas, stay at home ya. Jadi jangan, usahakan kalau nggak ada kepentingan lebih baik kita di rumah saja. Stay at home menghadapi wabah sakit penyakit ini. Dan kita dengar dari TV semakin hari semakin bertambah, ribuan orang sekarang sudah kena, yang meninggal juga tidak sedikit ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk kita stay at home. Apa itu stay at home? Di rumah ya, belajar dari rumah dan juga beribadah kita di rumah, kita kumpul sama keluarga. Nah, kira-kira kalau kita di rumah apa yang kita lakukan? Males-malesan? Nonton TV terus? Boleh nggak? Boleh ya. Tapi firman Allah bilang apa? Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi ayo anak-anak Tunas, stay at home, kita di rumah. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Ayo, apa yang bisa kita bantu? Bantulah papa mama kita ya. Ambil kegiatan di rumah. Apa yang bisa kita bantu untuk orang tua kita di rumah? Nyapu kah? Nyuci piring kah? Ngepel kah? Atau mungkin bantu mama kita cuci baju dan segala macam, atau jaga adik-adik kita di rumah. Ada aktivitas di rumah. Bukankah Alkitab tadi Om Kurnia katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Ya, karena dikatakan ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan ayat ketiga lebih dahsyat, mengatakan kepada kita, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Ayo anak-anak Tunas ya, mungkin papa mama kita minta tolong kita umpama kata di rumah, ayo ikuti, taati
Karena firman Allah mengatakan tadi Om Kurnia baca, taatilah orang tuamu. Ya, sebab biasanya yang Om Kurnia katakan sama beberapa anak Tuhan, orang tua itu juga adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, oleh sebab itu daripada kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak buat apa-apa, kenapa kita nggak lakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna? Ketika papa kita minta tolong, ya kita tolongin. Ketika mama kita minta bantuan, kita segera lakukan. Karena itu yang firman Allah katakan. Dampaknya apa? Ayat yang ketiga mengatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata berbahagia dan panjang umurmu di bumi artinya kita punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Seperti yang firman Allah katakan, kita seperti bintang di langit. Kenapa dikatakan bintang di langit? Karena kenapa dikatakan bintang ada di langit? Ya, karena langit itu menceritakan kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari, anak-anak tunas dimanapun engkau berada, ayo di tengah situasi kondisi seperti ini, ya kita mungkin sekolah libur, ini mungkin libur sekolah yang paling terpanjang yang pernah terjadi di Indonesia. Om Kurnia nggak tahu kapan kita masuk sekolah, bulan Juni kah atau kapan, Om Kurnia nggak tahu. Nah ayo, masih ada waktu panjang ke depan. Salah satu kita lakukan firman Allah, taatilah orang tuamu, papa mamamu. Adakah di antara anak-anak tunas hari-hari ini yang mungkin lagi sedang dalam tanda petik, yang mungkin lagi ribut dengan orang tuanya? Sudahlah, bukan siapa salah, bukan siapa yang benar. Ayo kita sebagai anak-anak, firman Allah mengatakan kita taat sama orang tua kita, kita nurut sama orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, stay at home ini, ayo apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Ayo ringankan beban orang tua kita. Mungkin ada di antara orang tua kita yang mungkin dalam situasi kondisi seperti ini, yang mungkin penghasilannya mulai berkurang, mungkin ekonominya mulai agak susah. Ayo anak-anak tunas, kita jangan hanya ibarat kata masa bodoh cuek. Ayo apa yang bisa kita lakukan? Bantu orang tua kita. Ya mungkin lewat doa kita bisa lakukan itu, doakan buat orang tuamu. Ya, ibarat kata apa yang bisa kita aktivitas apa yang bisa kita lakukan di rumah, ayo ringankan beban orang tua kita. Ya, kalau misalnya orang tua kita suruh kita jaga adik, ya udah lakukan jaga adiknya. Ya, jangan dalam tanda petik kita sebagai anak-anak tunas kita mementingkan diri sendiri, masa bodoh yang lain. Orang tua lagi susah, kita masa bodoh. Adik-adik kita mungkin lagi sedang butuh ada yang jaga, kita masa bodoh. No, tidak. Firman Allah mengatakan sekali lagi kepada kita, taatilah orang tuamu. Dan apa dampaknya, apa efeknya, apa akibatnya buat kita? Maka ayat yang ketiga tadi yang Om bacakan, kamu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Oh haleluya. Mari anak-anak tunas, sekali lagi Om Kurnia menghimbau, bukan hanya menghimbau, Om Kurnia mendoakan kita. Ayo, bukan hanya kita hadir pendengar dari firman Allah, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Biar hari lepas hari kita bisa beraktivitas di rumah kita dengan positif. Ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan di rumah. Kalau orang tua kita minta tolong kita, kerjakan. Kalau orang tua kita minta bantuan kita, segera. Jangan kita berpangku tangan di tengah situasi kondisi seperti ini. Ya, saya percaya, Om Kurnia percaya, stay at home bukan membosankan buat kita, tapi stay at home kita memberikan satu warna, satu positif berkat buat orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Ya, nah, sekali lagi Om Kurnia ingatkan buat anak-anak tunas Philadelphia, kalau tidak ada kepentingan kita di rumah saja, ya. Dan di rumah kita ngapain? Ya kita bantu apa yang bisa kita bantu buat keluarga, buat rumah tangga kita, ya. Dan juga yang sangat tidak kalah pentingnya adalah ingat doa. Ya, doa, masing-masing kita berdoa untuk keluarga kita supaya Tuhan proteksi, Tuhan tutup bungkus keluarga rumah tangga kita. Tuhan lalukan ini wabah. Tuhan jauhkan ini sakit penyakit dari keluarga rumah tangga kita, khususnya buat anak-anak tunas. Amin. Om Kurnia rindu ya supaya keadaan ini tidak berlangsung lama.
kita bisa berjumpa kembali, kita bisa beribadah kembali di gereja. Bahkan Om Kurnia pernah bilang sama Melinda, ayo kalau nanti kita sudah kembali lagi normal, kita bisa beribadah lagi di gereja, wabah ini sudah mulai menyusut, kita bisa bikin satu ucapan syukur bersama-sama. Ya, ingat anak-anak tunas dimanapun kau berada, taatilah orang tuamu, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari Om Kurnia ajak kita semua supaya kita tetap sehati, supaya kita tetap kompak, supaya kita tetap beribadah di rumah. Amin. Ya, mari sebelum kita tutup dalam doa, Om Kurnia ajak kita nyanyi satu pujian yang mengatakan, pujian ini Om Kurnia doakan supaya memberikan kekuatan penghiburan bagi kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, anak-anak tunas. Mari sebelum Om Kurnia tutup dalam doa, jikalau ada di antara anak-anak tunas, mungkin engkau yang lagi kurang sehat, ya, mungkin ada yang fisiknya agak drop, mari ya arahkan ke tangan layar handphonemu. Nanti Om Kurnia doakan dan kita akan akhiri firman Tuhan pada hari Jumat ini, ya. Mari kita satu hati berdoa. Arahkan tanganmu ke layar handphonemu. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar lewat ibadah streaming di ibadah di Komisi Tunas ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Firman Allah mengingatkan kami untuk kami taat kepada orang tua kami. Di tengah situasi kondisi yang dimana kami libur panjang ini Tuhan, apa yang bisa kami lakukan di rumah? Yang dimana pemerintah mengatakan supaya kami belajar dari rumah dan kami juga beribadah dari rumah. Oleh sebab itu kami tidak mau membuang-buang waktu. Kami mau Tuhan, walaupun kami di rumah, kami ada sesuatu positif yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Ketika orang tua kami membutuhkan pelayanan kami siap untuk memberikan terbaik untuk orang tua kami. Kami mau belajar menjadi anak-anak tunas yang taat, yang tunduk sama orang tua. Karena firman Allah mengatakan, apabila kami taat kepada orang tua, maka kami berbahagia dan umur kami panjang di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak tunas berada, mari Tuhan jaga lindungi mereka satu persatu. Keluarga rumah tangga mereka, Tuhan jaga lindungi. Jikalau mungkin ada orang tua yang masih bekerja, Tuhan kami doakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kerja di Tangerang, mungkin ada kerja di Jakarta. Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami boleh melihat bagaimana wabah sakit penyakit ini semakin dampaknya semakin besar. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan untuk seluruh anak-anak tunas bahkan keluarga rumah tangga mereka dimanapun mereka berada. Dan jikalau ada anak-anak tunas yang mungkin kurang sehat hari-hari ini, mungkin karena cuaca, mungkin karena ada sesuatu hal, kami hamba tumpang tangan kepada setiap anak-anak tunas dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan, sembuhkan yang sakit, dan kami boleh kembali sehat, untuk kami boleh ambil bagian, untuk kami membangun mesbah doa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa kami, buat pemerintahan Presiden Jokowi, supaya wabah ini cepat berlalu. Apalagi minggu depan kami merayakan hari Paskah, hari Jumat Agung, hari Paskah. Tuhan, kami berdoa biar lewat Jumat Agung, hari kematian Tuhan, dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan, itu tanda kemenangan buat bangsa kami. Wabah ini boleh berlalu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, hamba serahkan anak-anak tunas dimanapun berada. Kasih karunia Allah, perlindungan penyertaan Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, kami satu hati berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Baik anak-anak tunas, sampai kita berjumpa lagi ya. Ingat ya, jam 7:30 kalian boleh bangun mesbah doa, dan apa yang Om Troy sampaikan biar ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Sampai kita berjumpa di saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Philadelphia.